Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, di podcast kita kali ini kita akan ngobrol banyak hal tentang Mallnya Temanggung nih. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah Bapak Dwi Sukarmei STMT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Andi, luar biasa. Luar biasa ya Pak. Iya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, beliau ini merupakan Kepala Dinas DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. Nah, Bapak kesibukannya apa Pak hari ini Pak? Ya, karena Kabupaten Temanggung baru mendirikan MPP, tentu kesibukannya adalah melayani masyarakat. Luar biasa teman-teman sekalian. Nah Bapak, untuk menghangatkan suasana mungkin kita akan intermezzo dulu ya Pak. Siap, Mas, ya. Beberapa waktu lalu kami melihat bahwa DPM PTSP ini baru saja melaksanakan peresmian mall ya Pak. Iya, betul. Talaga Sefaka. Iya, Oke. iya, Nah, betul. mungkin bisa Bapak ceritakan ini bagaimana perjalanan dari DPM PTSP ini dalam merealisasikan mall pelayanan publik ini Pak. Iya. Nggih, Mas Adi, kalau kita berbicara MPP atau mall pelayanan publik ini memang menjadi suatu kewajiban di kabupaten, kota, seluruh Indonesia harus ada itu. MPP di Kabupaten Temanggung, syukur alhamdulillah berkat kerjasama teman-teman Kominfo yang begitu hebat, berkat kerjasama Pak Bupati Forkominda, akhirnya pada tanggal 7 Agustus kemarin tahun 2024 sudah di soft launching namanya atau peresmian tingkat pertama. Dan alhamdulillah pula tanggal 8 kemarin, 8 Oktober tahun 2024 telah diresmikan oleh Pak Menteri langsung bersama Pak Bupati di Jakarta. Jadi Pak Menteri sempat membuat statement bahwasanya MPP di Kabupaten Temanggung luar biasa. MPP di Kabupaten Temanggung layak go nasional sama go internasional. Memang dalam sejarahnya ini kalau kita lihat MPP di Indonesia, termasuk Kabupaten Temanggung ini di peringkat atas dalam peresmiannya. Banyak kabupaten, banyak kota yang belum meresmikan atau belum ada Mas Adi, belum ada MPP. Ya, ini berkat Mas Adi dan teman-teman inilah jadi muncullah MPP. MPP kami Talaga Sefaka ini mempunyai suatu arti kearifan lokal Mas Adi. Oh iya, nama Talaga Sefaka ini sepertinya menggunakan bahasa lampau ya Pak? Iya, bahasa lampau, bahasa orang Temanggungan dan mempunyai kearifan lokal Temanggung. Telaga ini mempunyai arti suatu air yang jernih, yang bersih, membuat sejuk orang yang ke sana. Membuat ternyuh orang yang ke sana agar ke sini terus, ke MPP terus. Ada 2 gunung Sindoro Sumbing yang menyinari sehingga kami yakinkan betul barang siapa yang ke MPP saya yakin membuat sejuk, membuat dingin, ekonomi meningkat. Gitu, berarti selain memilih nama yang keren itu juga filosofis gitu ya? Iya, betul. Itu dan terjadi di Temanggung. Luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita melihat bahwa MPP ini kan merupakan suatu integrasi pelayanan yang menyeluruh begitu ya Pak ya. Betul, Mas Adi. Kami kepo nih Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak DPM PTSP ini bisa mengintegrasikan berbagai pelayanan yang begitu kompleks menjadi satu, itu bagaimana Pak? Iya, betul. Ini melihat situasi dan kondisi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ini kan perizinan masih di mana-mana nih Mas Adi. Tersebar ya Pak ya? Iya, ada dari Dinas Kesehatan, ada dari DPU, ada dari Capil, ada dari pendidikan, macam-macam semuanya. Nah, tanggal 7 Agustus kemarin Pak Bupati mempunyai tekad yang bagus ini. Teman-teman mempunyai tekad yang bagus agar ini menjadi satu wadah saja, yaitu di MPP tersebut yang di dalamnya ada di DPM PTSP MPP ini. Jadi Pak Bupati mempunyai cita-cita yang bagus, yang luar biasa Pak PJ sekarang ini. Akhirnya berdirinya MPP ini mempunyai 25 instansi vertikal maupun PD-PD sekitar kita Mas Adi. Jadi sudah banyak, 90% sudah masuk sini semua Mas. Ya, termasuk jenis layanannya sudah 132 layanan Mas Adi ini. Banyak banget ya Pak ya? Iya, kalau besok Mas Adi mau haji, mau umroh,
mau KTP, mau SIM, mau BPKB perpanjangan, mau ngurus bangunan, ngurus gedung, mau Mas Adi mau mendirikan perusahaan apa, baik itu perusahaan menengah, kecil, besar. Oke, cukup di kami saja Mas Adi. Berarti sekarang nggak perlu ke sana, kemana, perlu. jadi cukup ke Talaga Safaka aja, Pak? Iya, cukup di MPP Temanggung. Kalau mau haji biasanya atau umrah sekarang kan di imigrasi Wonosobo ya Mas. Betul, ya. Bapak. Wonosobo atau Jogja ya, nggak perlu. Bapak Ibu semuanya, Mas dan Mbak semuanya nggak perlu. Minggu depan sudah bisa dilayani di MPP di sini. Berarti yang biasanya ke Wonosobo untuk ngurus itu cukup ke Cukup sini di aja? sini aja ya. Kalau biasa, mungkin bayar BPKB pajak ke Samsat cukup di sini aja. Kalau mungkin perlu tata ruang atau surat izin sekolah atau surat kesehatan cukup di sini saja. Jadi kita itu sudah bagus karena sudah menggandeng PD-PD vertikal atau PD-PD pusat kerennya. Bahasa kerennya itu instansi pusat kan gitu ya. Betul, Pak. Saya lembaga pusat gitu ya. Nah, cukup di sini saja. Karena di Telaga Sefaka ini atau di MPP ini sudah berkumpul semua, Mas. 25 instansi dengan 132 layanan. Dan bagusnya lagi, kita layanan ini hampir tiap hari ada. Berarti one stop service ya Pak. Orang Iya, mau betul. ngurus A, B, C, D tinggal ke sini. Iya, tinggal klik, tinggal datang di sini aja. Gitu. Luar biasa. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung sekarang nggak perlu pusing-pusing lagi mengurus berbagai keperluan, cukup ke Talaga Safaka. Oke Pak, Siap. kita melihat satu semangat yang dimiliki oleh DPM PTSP ini sangat luar biasa ya Pak. Siap, Mas Adi. Punya moto pelayanan 24/7. Ini kan satu hal yang luar biasa ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan itu Pak, itu bagaimana Pak? Iya, kami melihat bahwa teman-teman kalangan swasta ini waktu itu kan tidak dibatasi hari sebetulnya Mas. Betul Bapak. Teman-teman swasta baik itu dari Jakarta, dari Samarinda, dari Kalimantan tidak bisa dibatasi jam kerja ya datangnya ya. Jam 7, jam 8 ya datangnya ya. Tidak bisa Mas Adi, karena mereka jauh. Betul. Harus lewat pesawat, harus lewat udara, lewat kereta dan sebagainya. Belum yang tamu dari luar negeri. Tidak bisa, harus datang jam kerja. Jam sekian istirahat, jam sekian harus kita pulang. Nggak bisa Mas Adi. Untuk itu, teman-teman DPM PTSP yang di dalamnya ada MPP membuat suatu inovasi. Membuat suatu gerakan agar kita dapat melayani teman-teman swasta ini Mas. Yaitu pelayanan 24 jam 7 hari. Ya. 24 jam 7 hari ini ternyata disambut positif Mas. Baru 3 hari yang lalu ada teman dari perusahaan Jakarta mau menanamkan invest di Temanggung menggunakan inovasi tersebut. Sehingga ke sini itu jam 8 malam ya Mas Adi. Jam 8 malam. Jam 8 malam hari Rabu ya, kita pakai putih itu ya. Hari Rabu ke sini Mas. Jam 8 malam seharusnya kalau menurut SOP kan sudah selesai ya Mas. Kecuali teman-teman Kominfo yang lembur banyak itu ya. Nah, kami kan sebetulnya sudah selesai itu. Ya, tapi kami enggak Mas. Kami punya inovasi itu dan ternyata teman-teman kalangan swasta, kalangan yang punya modal, kalangan yang punya uang ke Temanggung tapi dia malam bisa enggak Pak Dwi? Bisa Ibu, namanya Bu Cicila ya. Bisa enggak masalah bagi kami. Kami ada layanan 24 jam 7 hari asal ada komunikasi dulu. Kami ditemui jam 9 malam, jam 11 malam, hari Minggu, hari Sabtu, Jumat malam dan sebagainya, asal ada komunikasi dulu. Berarti bisa mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat seperti itu. Siap. Oke Bapak. Nah Bapak, tadi Bapak sudah menyinggung terkait inovasi. Jadi kami juga melihat bahwa yang namanya pelayanan itu kan tidak terlepas dari yang namanya inovasi. Nah selain 24/7 itu mungkin ada tidak Pak inovasi-inovasi lain dari DPM PTSP sendiri itu Pak? Kita sama-sama tahu bahwa Kabupaten Temanggung ini sudah 4 kali ditetapkan selaku kabupaten terinovatif se-Indonesia Mas. Pak. Iya. Tahun 2019 kita mendapatkan terinovatif se-Indonesia. Tahun 2020 juga kita mendapatkan kabupaten terinovatif. Tahun 2022, tahun 2023. Tahun-tahun 2024 ini kita masuk grand final Mas. Mohon doanya teman-teman Kominfo yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, yang pintar-pintar ini agar kita bisa mempertahankan
selaku kabupaten terinovatif lagi di tahun 2024. Insya Allah akhir Oktober ini saya, Pak Hendra Kepala Bapeda, Pak Bupati, Pak Sekda akan ke Jakarta akan memaparkan atau mempertahankan lagi selaku kabupaten terinovatif. Tentu efek itu banyak Mas. Efek kabupaten terinovatif salah satunya adalah seluruh perangkat daerah harus menyetuskan inovasi-inovasi. Kemarin kami barusan saja kurang lebih 3 minggu ya Mas Adi ya. 3 minggu yang lalu itu kami dinobatkan selaku perangkat daerah terinovatif Mas. Wah, aplaus dong teman-teman. Luar biasa. Ya, kami itu dinobatkan DPM PTSP ini perwakilan PD nomor 1 lagi Mas Adi. Nomor 1 ya? Nomor 1 ya, tepuk tangan lagi nih. Tapi nomor 1 selaku PD terinovatif se-Kabupaten Temanggung. Iya. Inovasi yang kami angkat adalah jempol bos. Apa itu Pak jempol bos? Ya, jempol bos itu adalah kami jemput bola ke kecamatan, ke desa, ke kelurahan, ke event-event ya, ke olahraga, ke graffiti dan sebagainya. Barang siapa mau izin, tidak perlu jauh-jauh ke sini Mas Adi. Siap. Cekat kita buatkan 5 menit jadi. 5 menit jadi. Ya, 5 menit jadi. Kita ke graffiti tiap hari Minggu itu ya Mas Adi ya. Siap. Ke tempat-tempat wisata dan sebagainya ya. Itu cukup ke situ kita. Cukup ke situ, masyarakat hanya membawa KTP, email, nomor HP cukup Mas Adi. Di situ. Jadi jempol bos ini insya Allah yang mewakili Kabupaten Temanggung ke tingkat nasional besok Mas. Di Januari tahun 2025 itu. Karena tahun 2024 kita baru mendapat penghargaan. Kami akan paparan di Kemenpan RB. Jempol bos ini untuk tahun 2025 di Januari gitu. Nanti Mas Adi kita ajak bareng-bareng. Siap. Ya. Nah Bapak, kami ingin bertanya, DPM PTSP ini kan punya banyak sekali prestasi ya Pak. Siap Mas. Nah kami curi-curi dengar katanya kemarin baru saja penilaian WBK ini Pak. Siap Mas. Nah mungkin biar teman-teman masyarakat Temanggung bisa tahu, mungkin bisa Bapak jelaskan nih gimana Pak kemarin. Mas Adi, berbicara wilayah bebas korupsi atau yang lebih terkenal bahasa gaulnya WBK ini Mas Adi, memang Kabupaten Temanggung sampai saat ini itu belum ada satupun perangkat daerah yang berhasil meraih WBK atau wilayah bebas korupsi. Dari beberapa kecamatan, kelurahan, perangkat daerah memang Kabupaten Temanggung belum ada. Kami mengucapkan terima kasih kerjasamanya yang luar biasa, termasuk teman-teman Konfo ini yang luar biasa mendukung kami, baik sarana prasarana maupun ruangan dan sebagainya. Kami barusan melakukan wawancara Mas Adi, yaitu wawancara hari Selasa tanggal 8 Oktober. Jadi tanggal 8 Oktober itu Mas Adi hari bagus betul memang. Hari peresmian MPP oleh Pak Menteri. Itu tanggal 8 Oktober. Hari wawancara WBK juga tanggal 8 Oktober. Kelahiran saya juga tanggal 8. Nah, itu mungkin dari itu, tanggal 8 itu bagus Mas Adi. Mungkin ini menyesuaikan Pak Dwi sebenarnya. Jadi di tingkat nasional itu Pak Menteri itu minta ya tanggal 8 peresmiannya. Terus tanggal 8 juga kami diwawancarai oleh WBK. Tanggal 8 juga tanggal kelahiran saya. Jadi tanggal 8 semua. Feng Shui-nya bagus. Iya. Jadi WBK ini memang menjadi tujuan kami Mas Adi agar DPM PTSP ini selaku PD yang bebas dari korupsi. Jadi kami sudah mengikuti schedule ini, timeline ini cukup lama Mas Adi, yaitu mulai bulan Juni kami dicek, koreksi, kami kirim dokumen, dicek, dikoreksi, kami dimonitoring, dicek, koreksi sampai dengan tanggal 8 Oktober kemarin kami diwawancara. Dalam wawancara itu kami juga tidak setengah-setengah Mas Adi, kami membuat atau berseragam adat Pulau se-Indonesia, ada adat Irian Jaya, Kalimantan, ada Jawa,
dan macam-macam ya, membuat dewan juri kaget. Wah, ternyata semangatnya kok luar biasa ini DPMPTSP gitu. Berarti ya. saking antusiasnya. Iya, ya. pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban kita sikat habis Mas Adi. Kita bisa bilas semuanya. Sampai salah satu dewan juri mengatakan Kabupaten Temanggung didukung Koninfo luar biasa, Luar 4 biasa. jempol Mas Wah, katanya. tepuk tangan dong. 4 jempol katanya itu. Luar biasa. Jadi luar biasa. Yang luar biasa tidak DPMPTSP saja loh ya, tapi tetangga atas saya. Waduh. Yaitu Koninfo Oke, itu. Pak. Jadi kami berusaha agar DPMPTSP mendapatkan gelar wilayah bebas korupsi pada tanggal 1 Desember besok Mas. Amin. Yang diserahkan langsung oleh Pak Presiden RI. Presiden yang baru ini berarti ya. Amin, Bapak. Ya Pak Prabowo ya, ini akan diserahkan karena di Temanggung belum ada. Di Jawa Tengah itu hanya 1-2 Mas Adi. Iya, tidak semua bisa melewati tahapan semacam ini. Berarti memang ketat sekali ya Pak untuk Betul. meraih WBK ini. Betul. Ketat juga butuh dukungan semua pihak. Multi helik ibaratnya ya. Jadi dukungan semua pihak, baik teman-teman swasta, tokoh-tokoh agama, pelajar, PD-PD seperti Koninfo ini mendukung kami, masyarakat juga mendukung kami. Itu semua harus keroyokan. Karena korupsi itu kan tidak hanya uang, Betul. bisa juga waktu, bisa juga dengan yang lainnya. Itu Mas Adi terkait dengan WBK. Mohon doanya, Siap. mudah-mudahan clear and clean. Tanggal 1 kita ngangkat piala WBK. Amin. Gitu. Yuk masyarakat Temanggung kita dukung, semoga DPMPTSP bisa meraih WBK. Amin, 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 amin. Nah Bapak, ini sebagai closing kami pengen tahu nih Pak harapan Pak Dwi Sukarmei untuk MPP Talaga Safaka maupun untuk DPMPTSP ke depan. Silakan Bapak. Ya, harapan kami terkait dengan MPP ini kan rumah. Betul. Sebuah rumah, sebuah gedung, sebuah alat. Mohon masyarakat, teman-teman PD untuk ikut mensukseskan rumah atau gedung atau alat ini. Jadi baik itu dari sisi perizinan, mari sama-sama kita sukseskan betul. Karena kami sudah punya alatnya MPP ini, sudah ada gedungnya MPP ini. Tanpa peran peserta dari masyarakat, tentunya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kami sukseskan MPP ini dan masyarakat juga mensukseskan ini. Kami ke depan tetap akan memperbaiki jenis-jenis layanan. Kira-kira apa yang belum ada, mungkin taspen dan sebagainya, kami akan segera adakan itu. Itu harapan kami, tetap mohon bantuan, mohon doanya agar DPMPTSP secara khusus, secara umum pemerintah Kabupaten Temanggung dengan munculnya MPP ini, angka kemiskinan kita semakin kecil. Amin. Angka pengangguran kita juga semakin kecil. Angka pengangguran kita Mas Adi tinggal kita ngalahkan satu kabupaten, kita sudah terkecil se-Jawa Tengah loh. Karena kita nomor 2. Kita hanya kalah sama Kabupaten Wonogiri. Tapi insya Allah tahun ini kita kalahkan Wonogiri. Amin. Gitu. Jadi pengangguran kita terkecil, kemiskinan kita terkecil, pertumbuhan ekonomi kita naik, kesejahteraan juga masyarakat semakin naik. Itu harapan saya. Amin. Jadi mohon disukseskan secara bersama-sama. DPMPTSP tidak bisa sendiri Mas Adi. Tentu banyak didukung oleh teman-teman Koninfo, teman-teman PD yang lain, instansi yang lain, dan masyarakat yang lain juga. Itu Mas Adi. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung segmen. Terima kasih sekali Bapak Dwi Sukarmei Siap, Mas Adi, sudah sama-sama. memberikan gambaran tentang DPMPTSP maupun Mall Pelayanan Publik Talaga Safaka. Nah teman-teman podcast Kepoin Yuk, tetap pantengin terus podcast Kepoin Yuk. Yuk di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.